Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pemirsa yang kami muliakan, semoga semua berada dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin dalam menyongsong tahun 2023 ini. Pada hari ini kita sudah berada pada tanggal 7 Januari 2023. Maka untuk itu pemirsa yang kami muliakan, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan channel YouTube Adi Asman ini. Yang mana pada kesempatan ini kami akan menyampaikan kepada pemirsa metode kebaikan untuk menyongsong tahun 2023. Yang pertama sekali, kita harus berprinsip kepada agama. Apa kata agama? Suatu motivasi yang sangat kuat diberikan kepada kita. Umat Islam itu harus mempunyai prinsip yang apa? Yaitunya iskariman au mujtahidan. Itu prinsip yang harus kita tanamkan. Bagi umat Islam harus mempunyai prinsip iskariman au mujtahidan. Apa artinya? Hiduplah dalam kemuliaan. Matilah dalam keadaan mati syahid. Apa artinya umat Islam itu harus hidup dalam kemuliaan? Kalau dalam pepatah Minangnya, umat Islam itu ialah harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan jasa. Apa itu jasa? Kebaikan dan kebaikan yang dikenang oleh orang lain. Kemudian iskariman au mujtahidan, hiduplah dalam kemuliaan dan mati dalam keadaan mati syahid. Artinya mati syahid itu ialah umat Islam harus berjuang menegakkan agama Allah, menegakkan kebenaran yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, mengarahkan umat untuk menjalankan kebaikan. Maka untuk menjalankan kebaikan itu, umat Islam yang sudah berada di tahun baru Masehi 2023 ini harus menoleh ke belakang, menintrospeksi ke belakang, menyadari apa yang sudah kita lakukan. Maka waktu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus ada introspeksi terhadap diri kita masing-masing. Apa yang harus kita introspeksi? Yang pertama, masa yang sudah kita lalui. Yang kedua, masa yang hari ini. Yang ketiga, masa tujuan yang akan datang. Ini perlu kita introspeksi. Perlu kita renungkan. Masa yang sudah kita lalui, adakah nilai positif? Adakah nilai kebaikan? Adakah nilai tambah yang perlu kita pertahankan? Tapi kalau ada nilai kurang, ada nilai yang tidak sempurna, ada nilai jeleknya, perlu kita perbaiki untuk masa-masa yang akan datang. Jadi masa yang sudah berlalu, masa hari ini, dan masa yang akan datang perlu menjadi renungan bagi umat Islam yang ada
pada hari ini. Maka untuk menjadi renungan bagi umat Islam yang ada pada hari ini, mereka harus menancapkan apa yang dikatakan dalam prinsip agama, yakninya khairun nas anfa'uhul linnas. Manusia yang baik ialah manusia yang banyak nilai positifnya, banyak manfaatnya untuk orang banyak. Jadi inilah prinsip metode yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita menyongsong tahun 2023. Khairun nas anfa'uhul linnas. Manusia yang baik itu ialah manusia yang mempunyai banyak manfaat kebaikan untuk manusia lain. Nilai positifnya, nilai baiknya, jangan nilai negatifnya, jangan nilai jeleknya. Maka ini yang perlu kita pertahankan. Maka untuk mendapatkan nilai positif, nilai yang baik, dan nilai yang bagus untuk masa ke depan itu ialah kita harus mempunyai prinsip. Ada suatu dialog, seorang kakek yang sudah usia 70 tahun berdialog dengan anak cucunya. Kakek ini adalah selalu memberikan inovasi yang terbaik, selalu memberikan perubahan, dan selalu membuat terobosan yang positif dalam kehidupannya. Pada suatu hari kakek yang sudah usia 70 tahun menanam kelapa. Lalu anak cucunya bertanya, "Hai kakekku yang sudah usia 70 tahun, engkau masih mau menanam kelapa? Untuk siapa lagi wahai kakek?" Kata anak cucunya kepada kakek. Kakek yang arif bijaksana menjawab, "Wahai anak cucuku, aku yang sudah usia 70 tahun masih mau menanam kelapa." Kakek ini menjawab, "Adalah untuk anak cucuku nanti di belakang. Untuk anak cucuku nanti di belakang." Karena apa yang dimanfaatkan oleh manusia pada hari ini, apakah itu namanya perkebunan, apakah itu namanya persawahan, apa itu namanya peninggalan-peninggalan yang kita nikmati pada hari ini, adalah berkat kreatif, berkat inovasi, berkat perjuangan kakek-kakek yang terdahulu, pejuang-pejuang yang terdahulu. Makanya kita bisa menikmati manis dan lezatnya kehidupan hari ini. Dengan adanya kakek yang punya prinsip, walaupun sudah usia uzur, walaupun sudah usia 70 tahun, tapi mereka masih mau menanam kelapa. Anak cucu bertanya, "Untuk siapa lagi?" "Untuk anak cucuku kelak di belakang hari nanti." Maka prinsip inilah yang harus kita tanamkan sebagai orang tua, sebagai generasi penerus yang hari ini menanam satu batang pohon yang bisa dinikmati oleh segala makhluk, sekalipun burung yang memakan buahnya, nilai pahalanya akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu pemirsa yang budiman yang kami cintai, marilah kita selalu berpedoman kepada ayat Al-Quran. Apa kata Al-Quran? "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Dan hendaklah kamu segolongan umat yang membawa kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Kalau kau lakukan demikian itu, kata Allah kepada manusia, maka engkau akan mendapat kemenangan, akan sukses dalam kehidupan. Maka untuk mencari kesuksesan ialah hendaklah kita menjadi amal ma'ruf nahi mungkar, mencegah kepada yang ma'ruf, kepada yang baik, membawa kepada yang baik, dan mencegah dari yang mungkar, sesuatu yang bertentangan dengan Islam, sifatnya negatif, sifatnya maksiat, kita harus melarang. Insya Allah kita akan mendapat sedekah jariah daripada perbuatan-perbuatan yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Pemirsa, itulah pada kesempatan ini untuk menyongsong tahun 2023
Mari kita berkontribusi, mari kita istiqomah, dan mari kita teguh dalam pendirian kita untuk melaksanakan yang namanya dalam agama fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan lupa pemirsa, like, subscribe, dan bagikan channel YouTube Adi Asman ini. Banyak maaf, akhirul kalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.